Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Gak kerasa Pak, udah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol. Ini udah hampir 30 menit pemirsa, kita ngobrol asyik tentang pendidikan karakter. Dan ini juga untuk menjaga moral nih. Makin asik pemirsa, tapi di segmen ini masih ada pertanyaan Pak. Salah satunya adalah tantangan. Ngomongin setiap hal tentu pasti ada tantangan. Apalagi ini berkaitan dengan bagaimana menerapkan pendidikan karakter dan juga moral terhadap diri seseorang. Kiranya Pak, tantangannya apa sih Pak? Ya, tantangannya yang pertama adalah bagaimana bisa semua pihak menyadari bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa diselesaikan hanya lewat sekolah saja, ya. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan, ya masyarakat, dan tanggung jawab sekolah. Ini menjadi sebuah tantangan juga, ya. Bagaimana sekolah bisa mengengage orang tua dan siswa, masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan karakter positif siswa, ya. Kemudian tantangannya adalah tadi IT itu, ya, teknologi, ya. Bagaimana umpamanya di sekolah itu memberikan, kalaupun menggunakan internet adalah internet yang sehat, ya, yang ini, ya. Dan itu juga tidak hanya sekolah, ya, orang tua juga. Semua orang kayaknya, ya, Pak, ya. Ya. Bahkan di sebuah negara ada yang siswa itu dilarang menggunakan media sosial, ya. Bukan internetnya, ya, medsosnya, ya, tidak boleh, ya. Karena di medsos itu kan banyak hal yang informasi sangat, ya, banyak hoaxnya juga, ya, gitu hoax, kan. betul. Kemudian yang ketiga sumber daya, ya, kita keterbatasan sumber daya yang umpamanya seperti kalau di sekolah itu guru, staf dan sebagainya yang paham tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, bagaimana memberikan layanan yang baik, ya, agar karakter anak itu terjaga, gitu. Dan itu tidak bisa mengatakan tidak take for granted, ya, bahwa yang di sekolah itu adalah mereka semua yang baik, kita nggak bisa mengatakan itu. Tapi mereka harus diberikan informasi, pendidikan juga, ya. Kemudian juga harus diketahui ini loh karakter-karakter yang dibangun di sekolah kita, gitu. Karakter apa saja, ya. Umpamanya kejujuran, gitu kan, tanggung jawab, kedisiplinan, empati, gitu kan, ya. Saya senang sekali kalau umpamanya ada yang duka di sekolah, wah itu mudah sekali untuk mengumpulkan dana, gitu, ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbangun, gitu, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian religius, gitu, PHBI ramai, semarak, semua ikut menyemarakan, gitu kan. Berarti kan karakter orang-orang di sana memang sudah sudah standar baik, ya, sudah religiusnya sudah baik, empatinya sudah baik. Kemudian tepat waktu, gitu, nggak ada yang terlambat, jam 7 udah lengkap semua di kelas, gitu kan. Ya, kedisiplinannya jalan, ya. Kemudian yang penting juga tantangan bagaimana baik orang tua, pihak pendidik, ya, itu bisa berintegritas, ya. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu sama. Iya, betul. Ya. Jangan omdo. Dan harus menjadi model, ya. Nah, itu yang paling penting. Termasuk, ya, Pak, saya juga masih belajar untuk menjadi selalu model, ya, karena kita kan pendidik, ya. Karena saya berpendapat, ya, pendidik hampir sama dengan orang tua. Dan siswa itu hampir sama dengan anak, gitu. Dia akan mengikuti atau akan tanda petik, ya, meniru, ya, apa yang disampaikan oleh orang tuanya, gitu kan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Jadi perilaku-perilaku yang tidak empati, perilaku-perilaku yang kasar, yang menyimpang, yang tidak konsisten, gitu, itu jangan dilakukan, gitu, ya. Jangan dibiasakan juga. Jangan dibiasakan. Nah, jadi termasuk kalau di dunia pendidikan itu kan ada SD, TK, SD, SMP, SMA. Itu pendidikan karakter semakin ke bawah harusnya semakin lebih kuat. Ya, lebih kuat karakternya dulu, karena karakter itu ibarat pondasi. Ya. Kalau pondasinya sudah kuat,
angin sekencang apapun dia akan tetap kokoh teguh ya, Pak, ya. ya. Tapi kalau umpamanya di bawahnya itu tidak dibangun karakter yang kuat, ini khususnya di bidang pendidikan ini ya, ini kesananya ini akan sulit ya. Makanya kadang-kala kan ketika masalahnya muncul di SMA gitu ya. Udah sudah ditelusuri ini. Ayo saling menyalahkan ya. Guru SMP-nya gimana? Nah ini yang saya pikir menjadi tantangan, kemudian juga lingkungan ya. Kalau bisa pamannya kayak di sekolah, lingkungan-lingkungan yang membuat mereka untuk nongkrong, untuk berbuat hal yang tidak baik ya. Ada warung-warung seperti apa gitu, kalau bisa itu atau ditertibkan ya. Jadi ya termasuk umpamanya tadi itu kan kita nggak tahu anak melihat jajan atau tontonan atau apa di mana, kita nggak tahu kan. Ketika di luar sekolah itu kan udah di luar tanggung jawab sekolah ya. Nah, makanya kalau sekolah yang baik ya selama berada di sekolah itu tidak boleh keluar wilayah gitu kan. Ya, jadi yang paling penting lagi adalah mengevaluasi ya. Yang paling penting lagi tantangannya ya. Bagaimana sekolah bisa mengevaluasi tentang implementasi pendidikan karakter ini. Ya, kalau bisa karakter itu sudah menjadi sebuah budaya. Yang namanya udah budaya, ya udah karakter, udah kebiasaan itu ya mungkin Mbak Rida kan umpamanya karakter religiusnya tinggi ya, begitu azan langsung tuh kan, langsung ya, begitu ada yang berduka langsung tuh ya, sumbangan dan yang sebagainya kan memang sudah terbentuk gitu ya, kita berempati sama orang dan yang lain-lain gitu kan. Nah sepertinya indah ya, kalau umpamanya karakter baik itu sudah menjadi budaya ya, baik di sekolah ya, tapi jangan salah, keluarga itu paling penting. Paling penting ya. Anda bisa compare ya, anak-anak yang baik itu lihat keluarganya, ya orang tuanya dan sebagainya, bagaimana mendidik ya. Ini yang menarik, bahkan pendidikan karakter itu bisa dilakukan sebelum pralahir. Iya. Sekarang marak banget edukasi parenting yang seperti itu, Pak. Umpamanya orang tua itu kan ketika dia mengandung anaknya melakukan hal-hal yang positif ya, sambil komunikasi dengan anaknya ya, yang walau belum lahir gitu ya, itu ada ya ikatan gitu kan, sampai suatu ketika anak itu melakukan hal yang sama apa yang dia lakukan gitu ya. Ya. Bondingnya jadi sudah tertanam ya Pak ya, bahkan bukan sebelum lahir tapi masih dalam kandungan, akhirnya kan menjadi kebiasaan yang dibentuk. Pun demikian, anak-anak yang tanda petik karakternya agak sedikit kurang baik gitu ya, itu ternyata ketika proses pralahirnya itu ibunya mengalami hal yang luar biasa gitu ya, dinamika keluarga dan sebagainya. Ada yang kena baby blues juga mungkin ya Pak. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana keluarga ya, sekolah, masyarakat, 3 komponen itu ya sama-sama membentuk karakter anak kita. Jangan mereka yang menjadi korban dan disalahkan. Betul. Ya, karena perlu sinergi bersama ya Pak ya. Betul. Akhirnya dari ketiga pihak tersebut. Nah Pak, ya kerasa Pak, udah habis nih segmen 3. Ini kalau ngomongin pendidikan ada banyak banget yang akan kita ulik pemirsa. Apalagi kalau ngomongin karakter di tengah kemajuan zaman nih ya, saat ini makin ngadi-ngadi aja Pak kalau kata anak-anak zaman sekarang. Dan tentunya ada banyak banget tadi informasi yang juga diberikan oleh Prof Yudi ini ya, terkait dengan pendidikan karakter. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Pak, boleh dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Baik, terima kasih. Karakter adalah hal yang penting ya dibentuk agar anak-anak kita menjadi generasi yang berdampak positif, bermanfaat, agar menjadi generasi yang mandiri, yang empati dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya. Sehingga jika mereka sudah berkarakter baik, maka
mereka juga akan memiliki moral dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ke arah sana, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, ya, mari kita mulai dari hal yang terkecil dari keluarga, menjadikan karakter hal yang perlu diperhatikan, ya. Karena kalau karakternya sudah baik, ya itu akan mudah kita dalam membangun dan meningkatkan kualitas anak kita. Tetapi kalau umpamanya karakternya itu agak bermasalah, nanti kerepotan. Dan yang paling penting adalah membangun karakter itu dari hal yang kecil dan dari sejak dini, ya, agar itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi budaya, ya. Kemudian kalau udah budaya, udah menjadi karakter kita yang sudah otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Kita di sekolah sudah ada PPK, ya, pendidikan penguatan karakter. Jadi mudah-mudahan kebijakan itu menjadi landasan bagaimana mengimplementasikan di sekolah. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi terdengar tawuran, kekerasan seksual, minum-minum dan sebagainya. Aduh, saya sedih kalau umpamanya melihat generasi muda kita itu umpamanya udah kena obat, belum lagi kena pinjol lagi sekarang, ya. Aduh, nah ini karakter juga, ya, karakter mereka ingin mendapatkan cepat sukses gitu, ya, dengan bermain judi gitu kan, dampaknya kemana-mana gitu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan, ya, bahwa karakter itu menjadi tiket kita untuk Indonesia yang lebih baik dan cemerlang. Oke, wah tadi ya, semoga ini juga menjadi awalan ya Pak ya, untuk menuju Indonesia emas. Ini juga perlu banyak banget nih ya kita menyiapkan, salah satunya pendidikan di generasi Indonesia untuk menjadi generasi cerdas juga. Ini jangan sampai 2045 jadi Indonesia cemas Pak, karena waduh moralnya nih makin-makin kayak gitu ya. Semoga juga tadi yang kita bicarakan dapat bermanfaat. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu dan sukses selalu nih Pak ya. Amin. Semoga nanti bisa datang lagi nih Pak ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol karena banyak Pak isu-isu pendidikan ya, yang akan kita bahas tentunya di bincang hari ini. Kita tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Profesor Dr. Yudi Juniardi yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, sekaligus Guru Besar Untirta ya Pak. Dan kita tadi membahas mengenai pendidikan karakter untuk menjaga moral. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raut Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.